Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Wahyudi. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi nilai akhir ujian akhir semester mata kuliah analisa berbasis objek yang dibimbing oleh Bapak Catur Nugroho Skom Mkom. Nah, yang pertama itu ada proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama itu ada flowchart. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur kerja atau proses secara visual menggunakan berbagai simbol. Simbol-simbol ini mewakili berbagai langkah atau keputusan dalam proses yang dihubungkan oleh garis panah yang menunjukkan urutan langkah-langkah tersebut. Flowchart memudahkan untuk memahami, menganalisa, dan mengomunikasikan suatu proses atau sistem. Kalau dari soalnya, yang di kanan ini adalah gambar dari flowchart-nya. Yang pertama, proses pas dimulai dengan mulai. Kemudian, aplikasi akan mengharuskan administrator untuk melakukan login ke sistem. Setelah administrator login, administrator diharuskan untuk menginput data karyawan. Setelah data karyawan diinput, maka karyawan akan bisa melakukan absensi. Setelah absensi dilakukan, sistem akan menyimpan dan memindahkan dan menganalisis data tersebut. Kemudian selanjutnya akan masuk ke proses setelah berhasil melakukan absensi, akan dicek nih, apakah ingin melihat status absensi? Jika iya, maka karyawan bisa melihat data absensi mereka di komputer booth. Tapi jika tidak, mungkin akan lanjut ke proses berikutnya. Apakah data karyawan sudah tersimpan? Jika tidak, maka karyawan diharuskan untuk melakukan pelaporan ke admin. Setelah melapor ke admin, maka admin akan melakukan input absen secara manual. Kemudian setelah itu, administrator dan manajemen dapat melihat laporan absensi dan overtime dari karyawan. Selanjutnya, analisa permasalahan proses bisnis berjalan dengan framework PCIS. Yang pertama, P atau performance. Sistem absensi berjalan secara manual yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga. I. Information. Data absensi mungkin tidak lengkap atau akurat karena kesalahan manusia. E. Ekonomi. Penggunaan waktu dan sumber daya yang tidak efisien dapat meningkatkan biaya operasional. C. Kontrol. Pengawasan absensi kurang efektif karena bergantung pada entry manual. E. Efisiensi. Administrator absensi secara manual menyebabkan banyak keterlambatan dalam pembuatan laporan. S. Service. Sistem manual tidak memberikan kemudahan akses informasi absensi kepada karyawan secara real-time. Kemudian ada rancangan proses bisnis berjalan. Pertama itu di soal 2.1 ada use case diagram. Contohnya di sini ada person, bisa dibilang administrator, melakukan pendaftaran karyawan, kemudian melakukan absensi, cek jam kerja dan lembur. Kemudian ada person manajemen, melihat data laporan absensi karyawan, melihat laporan absensi karyawan perorangan. Kemudian di person pegawai, bisa mendaftar, bisa ini kan hasil dari pendaftaran karyawan, bisa melakukan absensi, bisa melakukan jam kerja dan lembur, melihat data laporan absensi karyawan, melihat data laporan absensi karyawan perorangan. Kemudian di poin 2.2, activity activity diagram dan sequence diagram. Activity diagram adalah diagram yang digunakan dalam Unified Modeling Language (UML) untuk memodelkan alur kerja atau aktivitas dalam suatu sistem. Diagram ini menampilkan urutan aktivitas, keputusan, percabangan, dan paralelisme dalam proses bisnis atau alur logika program. Sequence diagram adalah diagram UML yang menggambarkan bagaimana objek-objek dalam sistem saling berinteraksi melalui pertukaran pesan dalam urutan waktu tertentu. Diagram ini menunjukkan urutan pesan yang dikirim antar objek untuk mencapai suatu tujuan atau menjalankan suatu proses.
Di poin 2A, entry data karyawan. Di sini ada activity diagram. Pertama start, administrator membuka aplikasi, kemudian mengisi data karyawan, administrator menyimpan data karyawan, kemudian stop. Kemudian ada sequence diagram, administrator membuka aplikasi, kemudian isi data karyawan, simpan data karyawan, kemudian dari aplikasi menyimpan data ke database. Kemudian 2B ada activity diagram, ada start, administrator membuka aplikasi, mengisi data sheet, menyimpan data sheet, dan stop. Kemudian ada sequence diagram, administrator membuka aplikasi, isi data sheet, simpan data sheet, kemudian aplikasi ke database akan menyimpan data sheet. 2C ada administrator membuka aplikasi, kemudian mengisi data absensi, menyimpan data absensi, kemudian di sequence diagramnya, karyawan membuka aplikasi, isi data absensi, simpan data absensi, dan dari aplikasi menyimpan data absensinya ke database. Kemudian ada di 2.D. Start, administrator membuka aplikasi, administrator memilih laporan absensi, administrator melihat laporan absensi, dan stop. Administrator membuka aplikasi, pilih laporan absensi, lihat laporan absensi, kemudian dari aplikasi mengambil data absensi dari database, dan dari database mengirim return dari permintaan sebelumnya, yaitu ambil data dari absensi. Kemudian setelah aplikasi akan menampilkan laporan tersebut ke administrator. Kemudian ada 2.E, laporan overtime seluruh karyawan. Dari diagram ini ada start, administrator membuka aplikasi, kemudian pilih laporan overtime, melihat laporan overtime. Dari sequence diagramnya ada administrator membuka aplikasi, pilih laporan overtime, lihat laporan overtime dari aplikasi, ambil data overtime, kirim data overtime. Kemudian tampilkan laporan overtime. Di 2TF, laporan absensi per karyawan. Pertama, start, karyawan membuka boot komputer, karyawan login ke aplikasi, karyawan memilih laporan absensi, karyawan melihat laporan absensi. Dari sequence diagramnya, karyawan membuka boot komputer, kemudian karyawan login ke aplikasi, pilih laporan absensi, lihat laporan absensi, ini dari aplikasinya, mengambil ke database, kemudian di return, kemudian tampilkan laporan absensi, laporan overtime per karyawan. Sama karyawan membuka boot aplikasi, kemudian login ke aplikasi, karyawan memilih laporan overtime, dan karyawan melihat laporan overtime di sequence diagramnya, karyawan membuka boot komputer, dan dari karyawan login ke aplikasi, dari boot, kemudian dari laporan overtime, lihat laporan overtime, dan dari aplikasi mengambil dari database, dan kemudian tampilkan laporan overtime-nya. Kemudian ada kelas diagram, pertama ada kelas pegawai, ada NIP, nama pegawai. Kemudian dari kelas data absensi ada NIP, ada nama pegawai, ada shift. Kemudian kelas shift ada shift pagi, shift sore, shift malam. Kemudian ada kelas raw data absen, ada sidik jari, NIP, sama nama pegawai. Dan ada stat chart diagram, stat tentatif, transition, trigger, jam sebelum masuk, jam masuk, actionnya, sistem menunggu pegawai untuk melakukan absensi, kemudian ada stat absensi masuk, transisinya, trigger, pegawai melakukan absensi masuk, sistem mencatat waktu masuk dan memeriksa sesuai dengan jam masuk, kemudian ada stat jam istirahat, transisinya, trigger, pegawai masuk jam istirahat, actionnya, sistem mencatat waktu mulai istirahat, kemudian ke stat kembali dari istirahat, transitionnya, trigger, pegawai kembali dari jam istirahat, actionnya, sistem mencatat waktu kembali dari istirahat, kemudian ada jam pulang,
Triggernya, pegawai melakukan absensi pulang, actionnya, sistem mencatat waktu pulang dan memeriksa sesuai dengan jam pulang. Kemudian next step-nya ada overtime, jam pulang melebihi waktu yang ditentukan. Actionnya, sistem mencatat jam lembur, next step, tentatif untuk hari berikutnya. Triggernya, kemudian triggernya jam pulang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sistem mencatat waktu pulang sebagai normal. Kemudian ada komponen diagram, ada data karyawan, kemudian absensi entry dan data absensi. Kemudian asumsi pribadi penggunaan sistem, semua pegawai menggunakan sistem absensi dengan sidik jari. Jika mesin sidik jari tidak tersedia, pegawai akan menggunakan metode alternatif seperti absensi manual yang dikelola oleh administrator. Setiap karyawan diharuskan melakukan login ke sistem sebelum melakukan absensi. Login dilakukan dengan menggunakan ID karyawan dan password. Kemudian ada data karyawan. Setiap karyawan hanya memiliki satu shift kerja yang berlaku selama 1 bulan. Jika ada perubahan shift, administrator harus memperbarui data shift di sistem. Data sidik jari yang disimpan di sistem adalah sidik jari yang terdaftar dan diperbarui secara berkala. Data yang tidak valid atau rusak harus dihapus dan diperbarui oleh administrator. Kemudian ada proses absensi. Jika pegawai tidak melakukan absensi pada jam yang ditentukan, sistem akan menandakan absensi tersebut sebagai keterlambatan dan administrator akan menghubungi pegawai untuk konfirmasi. Jika pegawai tidak melakukan absensi pulang pada jam yang ditentukan, sistem akan mencatat waktu pulang yang sebenarnya dan mengidentifikasi jam lembur jika melebihi jam pulang yang ditentukan. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.